Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Adinda Salsabila. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Darul Ma'arif Indramayu dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4 tahun akademik 2024-2025. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran bahasa Indonesia dari dosen pengampu Bapak Unes MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai konsep dasar media komunikasi yang mencakup hakikat komunikasi, model komunikasi, dan fungsi media komunikasi. Hakikat komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksudkan dapat dipahami atau dimengerti. Dikutip dari sumber lain, komunikasi sendiri merupakan proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya mengenai model komunikasi. Yang pertama adalah model SR atau model Sender Receiver. Model ini merupakan model satu arah yang dimana penerima pesan tidak memberikan feedback atau umpan balik kepada penyampai pesan. Jika kita lihat dalam gambar di sini, model A berbeda dengan model B yang merupakan komunikasi dua arah. Model yang memungkinkan pengirim dan penerima pesan dapat bergantian perannya sehingga tercipta hubungan timbal balik yang aktif dan interaktif. Model SR ini dapat digambarkan pada saat seseorang sedang menonton TV, membaca koran, mendengarkan radio, dan sebagainya. Model selanjutnya adalah model Aristoteles. Aristoteles mengemukakan komunikasi terjadi ketika seorang pembicara menyampaikan pembicaraannya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Jika kita lihat pada gambar, terdapat 3 unsur dasar proses komunikasi yaitu pembicara, pesan, dan pendengar. Fokus komunikasi yang ditelaah oleh Aristoteles adalah komunikasi retoris atau public speaking atau juga pidato. Karena pada masa itu, seni berpidato memang merupakan keterampilan penting yang digunakan di pengadilan dan majelis legislatur serta pertemuan-pertemuan masyarakat. Model komunikasi yang ketiga adalah model Lasswell. Lasswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah dengan menjawab pertanyaan di antaranya who yang artinya siapa, says what yang artinya mengatakan apa, in which channel yang artinya melalui apa, to whom yang artinya untuk siapa, dan with what effect yang artinya dampaknya apa. Model komunikasi terakhir yang akan kita bahas pada presentasi kali ini adalah model Shannon dan Weaver, yang dimana model ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver dalam buku The Mathematical Theory of Communication. Model ini menjelaskan bahwa komunikasi merupakan informasi sebagai pesan yang ditransmisikan dalam bentuk pesan kepada penerima atau receiver untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu yang dalam prosesnya memiliki kemungkinan terjadinya gangguan. Komunikasi ini dapat diterapkan pada konteks-konteks komunikasi lainnya seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi publik, atau komunikasi massa. Selanjutnya ada fungsi media komunikasi. Yang pertama adalah efektivitas dan efisien. Maksudnya, dengan adanya media komunikasi, maka komunikasi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Waktu untuk menyampaikan pesan pun menjadi lebih cepat untuk sampai pada penerima pesan. Terutama apabila pesan yang ingin disampaikan ditujukan kepada banyak orang sekaligus, maka media komunikasi seperti seluler, cetak, tertulis, elektronik, dan siaran sekalipun dapat mempermudah penyebaran pesan tersebut.
Yang kedua, konkret. Pesan maupun informasi yang akan disampaikan pada penerima pesan adalah pesan yang asli atau bersifat konkret. Sebab pesan tersebut akan melalui beberapa proses dan salah satu prosesnya adalah editing yang memiliki fungsi untuk menguji kelayakan suatu informasi pesan sebelum pesan tersebut dapat sampai pada penerima pesan. Dalam hal ini, maka fungsi media komunikasi adalah sebagai suatu alat maupun sarana komunikasi yang dapat diuji keaslian informasinya. Yang ketiga, motivatif. Artinya bahwa media komunikasi tersebut adalah sarana yang mampu memberikan dorongan kepada penerima pesan untuk melakukan suatu hal. Yang keempat, fungsi produktif. Media komunikasi dapat menyebabkan hadirnya suatu proses komunikasi sehingga menghasilkan informasi yang memiliki nilai untuk pembawa maupun penerima pesan. Oleh karena itu, media informasi memiliki fungsi produktif karena menghasilkan proses komunikasi. Yang terakhir ada fungsi penyampai informasi. Media komunikasi menjadi alat yang akurat untuk menyampaikan pesan maupun informasi kepada penerima pesan. Dengan hadirnya media komunikasi, maka pembawa pesan pun dapat menyampaikan sebuah pesan maupun informasi. Dengan kata lain, media komunikasi dapat menjadi media terpercaya untuk menyampaikan suatu informasi maupun pesan kepada penerima pesan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.